kegiatan implementasi ISD di SMK Pariwisata Triatmajaya dimulai dengan kegiatan diseminasi pada tanggal 21 September 2020 kepada guru-guru dan staf manajemen sekolah. Selanjutnya, Koordinator ISD memberikan diseminasi kepada siswa-siswi SMK Triatmajaya Tabanan ISD adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia merupakan suatu kesatuan yang dapat dipisahkan agar keberlangsungan hidup berkualitas manusia dapat dilaksanakan. Intinya, program ISD ini adalah program yang ditunjukkan untuk sekolah, bagaimana sekolah itu menuju suatu sekolah yang hijau, bisa memanfaatkan bagaimana mengolah limbah, bagaimana memanfaatkan sampah, atau boleh kita sebut sebagai bagaimana sekolah itu menuju hidup. Ya, kalau di hotel juga terlaksana ya, ada yang namanya kualitas kita karena hotel, kalau kita di Bali hotel ya ada kualitas kita karena dan selanjutnya guru mata pelajaran laundry memberikan proyek kepada siswa. Mengenai bahan pencuci alami yang ada di laundry. Ya, tadi dari apa saja bahan alami yang akan kita pakai dalam proses pencucian alami? contoh bahan pencucian alami seperti baking soda, lemon, cuka, dan garam. Ya. Untuk Andre, fungsi dari cuka apa? Juga untuk menghilangkan garam. Ya, Kurang tahu kan? tahu. Oke. Untuk apa namanya? Wait. Itu fungsi dari cuka dan untuk kayu apa fungsi dari lemon itu? Kalau baking soda, aku ya, jadi kita menggunakan bahan pencuci alami ini agar kita menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Artinya kita daur ulang dari proses pencucian itu bisa kita gunakan kembali untuk contohnya tadi menyiram tanaman agar lingkungan tidak tercemari oleh bahan kimia, dan pakaian pun juga bisa kita pergunakan secara apa namanya secara lama. Artinya tidak, kalau kita pakai bahan kimia pakaian akan cepat pudar. Ya, itu fungsi untuk dari bahan pencucian alami. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada.
pengelolaan limbah yaitu pengelolaan limbah laundry, adanya pengelolaan sampah yang baik, mengurangi penggunaan bahan plastik dan lain sebagainya. Adapun penjelasan tentang laundry yang akan kami laksanakan pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah laundry merupakan suatu jenis jasa pencucian pakaian dengan menggunakan mesin cuci maupun dengan mesin pengering yang bekerja secara otomatis dan dengan cairan pembersih dan pewangi yang dikhususkan untuk pakaian. Adapun dampak-dampak dari pencucian pakaian atau laundry, yang pertama adalah dampak sosial. Jadi materi selanjutnya, biasanya dalam praktek laundry di sekolah kita selalu menghasilkan limbah berbahan kimia dan juga berbagai macam sampah-sampah plastik dari botol-botol chemical tersebut. Kita bisa mengumpulkan botol-botol chemical tersebut dan kita bisa jadikan sebagai kerajinan tangan. Sedangkan untuk menghindari penyebaran limbah kimia yang berlebihan di daerah sekolah kita bisa mengganti chemical kimia tersebut dengan bahan-bahan alami. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Yang pertama ada cuka. Semua jenis cuka mengandung sifat asam. Nah, sifat asam ini mampu mengangkat kotoran dan noda yang terdapat pada pakaian kita. Nah, sifat asam yang terdapat pada cuka ini disebut asam asetat, di mana asam asetat ini berfungsi untuk melembutkan, mencerahkan, dan bisa membunuh bau pada cucian kita. Nah, ketika kita memilih cuka untuk mencuci pakaian, pilihlah cuka putih suling seperti ini. Karena cuka putih suling ini tidak mengandung tannin yang dapat menodai pakaian dan juga harganya jauh lebih murah. Lalu yang kedua ada baking soda. Baking soda atau sodium bikarbonat juga adalah salah satu produk yang sangat baik untuk urusan mencuci. Kita hanya perlu menambahkan setengah cup baking soda ke dalam satu sesi mencuci. Deterjen kita dapat bekerja lebih maksimal dan juga dapat mengurangi bakteri pada cucian. Selain itu, kita juga bisa merendam pakaian kita hanya dengan air dan baking soda untuk menghilangkan bau ketiak pada pakaian dan juga menghilangkan bau-bau rokok yang melekat pada pakaian kita. Nah, yang ketiga itu ada lemon atau jeruk nipis. Perasan lemon atau perasan air jeruk nipis itu sangat baik untuk menghasilkan pakaian yang putih alami yang tidak memiliki risiko berbahan kimia. Hanya dengan cara itu adalah masukkan perasan air lemon ke dalam cangkir sebanyak setengah cangkir, lalu kita tuangkan ke dalam ember yang berisi air panas, lalu kita aduk rata. Setelah itu kita rendam pakaian kita dalamnya selama 1 jam atau bahkan semalaman. Selain itu, perasan air lemon atau perasan jeruk nipis juga bisa mengangkat noda karat pada pakaian kita. Nah, yang terakhir ada garam. Di sini garam berfungsi untuk menghilangkan noda makanan yang terdapat pada pakaian kita. Kita hanya perlu menaburkan garam ke noda yang terdapat pada pakaian kita. Nah, noda tersebut akan diserap oleh garam sehingga noda tersebut tidak bisa menyebar lebih luas lagi ke daerah yang lebih banyak di pakaian kita. Setelah itu kita bisa mencuci pakaian kita seperti biasa. Nah, jadi kali ini saya akan mempraktikkan salah satu cara untuk menggunakan bahan dasar alami. Saya akan mempraktikkan jeruk nipis. Ini adalah cangkir, kita peras jeruk nipis ke dalam cangkir sampai banyaknya setengah cangkir. Ini sudah sebanyak setengah cangkir, lalu kita tuangkan ke ember yang sudah berisi air panas ya. Lalu kita aduk rata. Setelah itu kita rendam pakaian kita selama 1 jam. Atau bahkan kita bisa rendam pakaian kita selama semalaman. Yaitu sistem pengolahan limbah bekas pencucian pakaian. Air deterjen yang mengandung berbagai macam bahan kimia dapat membahayakan lingkungan jika langsung dibuang ke saluran pembuangan air. Limbah deterjen termasuk grey water atau limbah non-hapus, ya juga termasuk limbah bekas mandi dan limbah dapur. Limbah dapur yang dibuang langsung ke selokan air dapat membahayakan lingkungan dan juga dapat membuat
matinya bakteri pengurai. Baik, sekian proses implementasi ISD dari sekolah kami, SMK Triatma Jaya Tabanan. Kami berharap semoga implementasi ISD ini bermanfaat bagi kita semua menuju Green School. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Pandi Lamita Maswari, kelas 12 perhotelan 2. Saya adalah salah satu volunteer dari program implementasi ESD di sekolah. Program pengelolaan sampah yang kami adopsi dari program Tebel Komposter yang dicetus oleh Bali Rari Pagiraksud, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah secara organik. Melalui program ESD ini, saya bersama teman-teman mencetuskan untuk melakukan program pengelolaan sampah mandiri di sekolah secara bertahap. Pengelolaan sampah di sekolah kami dilakukan secara organik dan berharap nantinya bermanfaat untuk lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah. Serta kedepannya, program pengelolaan sampah secara mandiri ini berdampak ekonomis bagi sekolah. Pengelolaan sampah di sekolah kami dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan sampah untuk sampah kering dan sampah basah. Bagaimana pengelolaan sampah di sekolah kami? Mari kita saksikan. Pertama, untuk sampah-sampah kering di sekolah, misalnya dedaunan, kita kumpulkan menjadi satu agar menjadi satu jenis sampah kering. Kemudian, sampah-sampah kering ini kita kumpulkan di area belakang sekolah. Kita masukkan ke dalam keranjang-keranjang yang telah kami buat sebelumnya. Semua sampah kering kita masukkan dan kumpulkan dalam keranjang tersebut. Setelah beberapa hari, minimal 14 hari, sampah-sampah kering tersebut akan terurai menjadi pupuk organik padat, yang nantinya dapat kita gunakan untuk pupuk tanaman di sekitar sekolah. Dengan begitu, kita dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia untuk tanaman, serta secara ekonomis kita dapat melakukan penghematan untuk pembelian pupuk. Kemudian untuk sampah basah, sisa-sisa dari praktikum di kitchen atau sampah basah lainnya, misalnya dari kantin sekolah, kita olah dengan menggunakan ember komposter. Ember komposter ini khusus dibuat sedemikian rupa untuk pengolahan sampah basah. Ember komposter ini khusus dibuat sedemikian rupa untuk pengelolaan sampah basah. Di dalam ember ini terdapat saringan untuk menyaring cairan yang keluar. Pertama, sampah basah dimasukkan ke dalam ember komposter. Kemudian kita semprotkan cairan bioactivator. Ke dalam sampah tersebut. Cairan bioactivator dapat kita buat sendiri dengan bahan-bahannya. Nasi 1 kepal, air rendaman beras 1 liter, terasi setengah telunjuk, kulit pisang, gula 1 sendok makan. Kemudian diamkan selama 1 minggu dan bioactivator dapat kita gunakan. Selanjutnya sampah basah di dalam ember tersebut kita diamkan selama 2 minggu dan buka tutup sekali-sekali. Jika sudah 2 minggu, kita dapat ambil cairannya. Cairan inilah yang kita sebut pupuk organik cair atau POC. POC ini kemudian dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1 liter POC dengan 10 liter air.
Kemudian pupuk organik ini juga dapat kita gunakan untuk menyiram atau menyemprot tanaman. Itulah sekilas tentang pengelolaan sampah di sekolah kami di SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan. Kedepannya kami berharap pengelolaan sampah secara mandiri ini dapat bermanfaat untuk lingkungan dengan mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia, dan untuk sosial ekonominya, pupuk-pupuk ini dapat kami jual. Sekian sekilas tentang program implementasi ESD di SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan. Saya berharap jika situasi pembelajaran berjalan normal, kami akan memberikan ilmu ini pada adik-adik kelas kami lebih banyak lagi. 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam sehat.